tukang membaca. Pada suatu siang, Paman Barada bernama Sopirun yang tinggal di desa lain datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Barada mengucapkan salam begitu melihat pamannya. Waalaikumsalam. Tumben, siang hari begini Paman datang menengokku. Ya, selain rindu karena sudah lama tidak bersua, juga ada sedikit keperluan. Terima kasih, Paman menjenguk keadaan saya. Alhamdulillah, berkat doa Paman, saya baik-baik saja dan sehat. Syukurlah jika begitu. Saya sangat senang. Ada keperluan apa, Paman? Jujur saya, ada seorang pensiunan pejabat istana. Usianya sudah lanjut. Ia tinggal sendirian di rumahnya yang besar dan bagus. Karena usianya yang telah sedemikian tua, kini matanya sudah tidak normal untuk memandang sesuatu. Sudah tidak jelas, matanya rapun. Mengapa Paman Sopirun menceritakan tentang pensiunan pejabat itu kepada saya? Sejak anak-anak, beliau suka membaca buku. Senang mendengarnya, Paman, karena saya juga suka membaca buku. Itulah sebabnya mengapa aku datang mencarimu. Saya belum mengerti maksud Paman yang sebenarnya. Paman Sopirun tidak langsung menyaut perkataan tersebut. Menghela nafas beberapa kali, lalu mengangguk-anggukkan kepalanya beberapa kali. Setelah itu, kemudian berkata pelan, Pensiunan pejabat tersebut bernama Ki Lokapala. Beliau berkata kepada saya merasa sangat kesepian. Apakah Ki Lokapala tidak mempunyai keluarga? Istrinya sudah lama tiada. Apakah tidak mempunyai seorang putra pun? Beliau mempunyai 2 orang putra dan seorang putri. Di mana putra dan putrinya tinggal? Mengapa tidak menemaninya? Semua putra-putrinya sudah berkeluarga. Mereka tinggal di kota lain karena pekerjaan. Apakah tidak pernah pulang menjenguk orang tuanya? Mungkin karena kesibukannya mereka jarang pulang menjenguk ayahnya. 2 hari lalu, Ki Lokapala berjalan bertatih-tatih menemuku. Asian, adakah pernah Ki Lokapala menemui Paman? Beliau minta tolong untuk mencarikan seorang yang mau datang ke rumahnya untuk membacakan buku untuknya. Bukankah kamu bisa membaca? Benar, saya bisa membaca. Alhamdulillah, ibu yang mengajariku membaca dan menulis. Jika kamu tidak keberatan, tolonglah Ki Lokapala datanglah ke rumahnya dan bacalah buku untuknya. Itu sih pekerjaan yang mudah. Aku mau membacakan buku untuk Ki Lokapala. Tapi buku apa ya yang harus saya baca? Wah, aku tidak tahu buku apa yang harus kamu baca. Sebaiknya kita segera datang aja ke sana lalu kita tanyakan kepadanya. Sebaiknya memang begitu. Bersiaplah, kita berangkat sekarang. Tapi aku masih ada satu pertanyaan lagi, Paman. Apa pertanyaanmu? Kemana kita mencari buku untuk dibaca? Kamu tidak perlu repot mencari buku. Di rumah Ki Lokapala ada banyak buku. Beliau mempunyai perpustakaan tertutup. Wah, sungguh hebat. Berarti aku punya kesempatan baca buku sebanyak-banyaknya. Iya, tinggal pilih buku apa yang kamu sukai. Lalu
Barada masuk ke dalam, mengambil 2 buah cangkir, menuang minuman dengan sedikit gula, kemudian dibawa keluar, dihidangkan untuk pamannya dan dirinya sendiri. Selain itu, juga dihidangkan sepiring pisang rebus. Maaf, Paman. Kita minum dulu. Dan ini ada pisang rebus. Masih hangat. Wah, jangan repot-repot begitu. Tidak repot. Hanya sekedar minuman. Lalu mereka minum dan makan beberapa buah pisang rebus. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua berangkat. Karena jaraknya tidak dekat, menjelang waktu maghrib, mereka baru tiba di desa yang dituju. Malam ini kamu menginap di rumah paman. Ibumu maupun saudara sepupumu pasti sangat senang. Besok pagi kita ke rumah Ki Lokapala. Lah, Paman. Saya ikut aja. Lagi pula saya juga sudah rindu dengan adik sepupuku. Sekarang tentu sudah besar. Pinggirnya hampir sama dengan kamu. Umurnya 7 tahun. Malam itu Barada disambut dengan gembira oleh bibi dan adik sepupunya. Seusai makan malam dan bercengkrama sejenak, kemudian mereka pun tidur dengan pulas. Pagi harinya, dengan diantar pamannya, Barada pergi ke rumah Ki Lokapala. Waktu itu Ki Lokapala sedang duduk di depan pintu rumahnya seraya menikmati hawa pagi yang sejuk menyegarkan. Kedatangan keduanya disambut dengan senyum bahagia dan ucapan salam penuh semangat. Walaupun Ki Lokapala belum tahu siapa yang baru saja datang menemuinya. Karena penglihatannya yang kurang normal, baru setelah Paman Sobirun menyebut namanya, lelaki tua yang duduk di kursi depan pintu itu tahu siapa tamunya. Ternyata kamu Sapigon. Kamu datang dengan siapa? Ya, Tuai. Saya Sobirun. Datang dengan keponakan saya bernama Barada. Wah, senang hati ini. Kamu datang tertua. Ayo, Barada, mendekatlah. Kemari, kenalkan. Namaku Ki Lokapala. Assalamualaikum. Senang bisa perkenalan dengan Tuan Lokapala. Waalaikumsalam. Jangan sungkan berbincang denganku. Anggaplah aku seperti sahabat lamamu. Tuan Lokapala, keponakan saya ini suka membaca. Ia ikut ke sini karena ingin membaca buku untuk Tuan. Senang aku mendengar penjelasanmu. Setelah berbincang beberapa saat, lalu mereka sepakat. Sepekan sekali Barada diminta datang ke rumah Ki Lokapala untuk membaca buku. Ternyata Ki Lokapala sangat gembira mendengarkan Barada membaca. Selain vokalnya bagus, suaranya enak didengar. Apalagi masalah tanda baca seperti koma, titik, tanda tanya, tanda seru sangat Tidak diperhatikan. menyangka, ternyata Tuan mempunyai koleksi buku yang jumlahnya sangat banyak. Ya, cukup lama saya mengumpulkan buku. Satu demi satu hingga menjadi sebanyak ini. Dari mana Tuan mendapatkan buku-buku tersebut? Sebagian saya beli di penjual buku. Namun ada juga hadiah dari sahabat-sahabatku. Buku koleksiku kurang terawat sebab aku sudah tua. Tidak mampu lagi merawat buku sebanyak itu. Andai Tuan mengizinkan, saya ingin membenahi melata buku koleksi Tuan, sekalian membersihkan karena banyak buku yang kotor kena debu.
Wah, senang sekali jika kamu sanggup merawat buku koleksimu. Maklumlah, sudah lama ruang perpustakaan pribadiku tidak dibersihkan. Kasihan, bukankah buku merupakan benda berharga? Isinya ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya. Ilmu pengetahuan yang insya Allah bermanfaat bagi banyak orang. Ya, perkataanmu memang benar. Buku harus dirawat sedemikian rupa karena sangat berguna. Orang bisa membaca, menulis, dan menjadi pandai karena buku. Ya kan? Buku untuk dibaca? Ya, jelaslah. Buku memang untuk dibaca bagi orang yang telah rentas sepertiku. Terbaca minta tolong kepadamu untuk membaca. Siap, Tuan. Dengan senang hati saya akan membaca buku untuk Tuan. Kini, Barada mempunyai kesibukan lain. Selain membaca buku untuk Kilo Kapala, juga merawat buku koleksinya untuk memaksimalkan manfaat buku-buku yang ada. Kini, orang-orang yang ingin membaca buku boleh datang ke rumah Kilo Kapala. Bahkan, bagi anak-anak yang ingin belajar membaca dan menulis, Barada menyediakan diri untuk mengajarinya. Maka tak heran jika di rumah Kilo Kapala yang biasanya sepi, kini menjadi ramai. Anak-anak dan dewasa banyak yang datang dan pergi. Hal ini membuat Kilo Kapala bahagia. Namun begitu, Barada tidak mau melupakan tenaga desanya yang menjadi pelanggan untuk mencarikan air. Ia segera mencari anak yang lain untuk menggantikan dirinya. Semua tetangganya memaklumi dan mendukung aktivitas barunya. Banyak jenis buku koleksi Kilo Kapala. Selain buku sastra, juga buku ilmu pengetahuan. Di antaranya buku sejarah, buku teknik atau pertukangan, buku ilmu pengobatan, dan lain sebagainya. Di antara buku-buku tersebut, Barada sangat tertarik pada ilmu pengobatan. Ia ingat pada ibunya maupun bapaknya yang kini telah tiada. Keduanya sakit dan tidak tertolong, sebab tidak ada yang tahu bagaimana menolong orang sakit. Tidak ada orang yang tahu cara mengobati orang sakit. Karena itu, diam-diam Barada mempelajari ilmu pengobatan dari buku-buku yang ada. Siapa tahu, pengetahuan kelak berguna bagi dirinya maupun masyarakat. Seperti biasanya, pagi-pagi telah ada anak yang datang ke rumah Kilo Kapala, ingin belajar membaca dan menulis dari Barada. Apakah kamu masih mendapat kesukaran untuk belajar membaca dan menulis? Saya kira tidak. Cobalah belajar menulis namamu sendiri. Lalu si anak pelan-pelan memulai menulis. Setelah selesai, lalu ditunjukkan kepada Barada. Angga, ya, betul namamu Angga kan? Ya, nama saya Angga. Nah, apakah kamu bisa menulis nama orang tuamu? Jawab Angga sambil menulis nama orang tuanya. Setelah selesai, lalu ditunjukkan kepada Barada. Baik, ternyata kamu telah pandai menulis. Tentunya kamu juga telah pandai membaca, kan? Ya, saya bisa. Insya Allah, saya juga sudah bisa membaca. Bahkan saya juga telah bisa membaca pengumuman yang tertulis di atas kertas yang ditempel di batang sebuah pohon dekat pasar. Pengumuman apa? Cepat ceritakan. Kemarin, ketika saya sedang berjalan lewat pasar, saya melihat dua orang pembawa carikas makanan sedang memasang pengumuman. Ditempel di batang pohon dan besi yang berdiri di pinggir jalan dekat pasar.
pengumuman adanya pelatihan ilmu pengobatan bagi mereka yang ingin menjadi tabib. Terima kasih atas infomu. Nanti saya ingin membaca langsung pengumuman tersebut. Sahut Barada dengan wajah gembira. Menjelang siang, Barada pergi ingin membaca pengumuman yang dimaksud. Wah, bagus. Pengumuman ini menarik hatiku. Besok aku akan berangkat ke ibu kota untuk mendaftarkan diri ikut pelatihan ilmu pengobatan. Katanya dalam hati. Hal tersebut segera dibicarakan dengan Ki Lokapala. Tuan, saya ingin mengikuti pelatihan pengobatan di ibu kota. Tidak kamu sungguh ingin pelajar saya setuju dan saya siap membantumu jika diperlukan. Kapan kamu mau berangkat? Insya Allah besok pagi saya berangkat. Saya ikut berdoa, semoga cita-citamu berhasil. Semoga Allah memberi kemudahan semua urusanmu. Ini uang tak seberapa, bawalah sebagai bekal. Terima kasih, Tuan. Harus dihemat agar cukup, karena jarak ke ibu kota cukup jauh, perjalanan 2 hari penuh. Namun jika kamu berani menyeberangi hutan dan lewat perbukitan, mungkin 1 hari ada sampai. Apakah bahaya jika saya lewat hutan dan perbukitan? Dahulu hutan itu sangat sepi, hampir tidak ada orang yang mau lewat situ karena khawatir berpapasan dengan binatang buas. Selain itu juga melelahkan karena jalannya itu naik turun ketika melintas di perbukitan. Apakah Tuan pernah lewat di situ? Saya pernah lewat jalan situ, jika tidak salah itu mungkin 4 kali. Apakah pernah bertemu dengan binatang buas? 1 kali saya bertemu dengan babi hutan dan 2 kali ketemu dengan uak piton. Lalu, apa yang Tuan lakukan waktu bertemu dengan binatang buas itu? Ya, menyingkir atau menunggu binatang tersebut pergi dari tempat itu. Mungkin saya akan melintas hutan dan perbukitan saja agar lebih cepat sampai. Ya, yang penting waspada, jangan mengusik ketenangan binatang yang berada di situ ya. Harus bertindak arah. Benar, Tuan, karena binatang juga butuh ketenangan. Mereka tidak ingin diganggu. Karena itu, penerbangan hutan secara liar ya harus dihentikan. Selain merusak lingkungan, mengakibatkan banjir, juga bisa mengusik ketenangan binatang. Penghuni hutan, jika hidup di hutan tidak tenang, binatang-binatang itu akan pergi ke perkampungan, ya kan? Akibatnya penduduk menjadi repot, mengganggu hidupnya. Iya, apa yang Tuan katakan memang benar. Pesan saya, kamu harus berhati-hati, nanti memawakan diri dan jaga perilaku. Terima kasih. Pesan Tuan akan selalu saya ingat dan laksanakan. Rencanamu berapa hari berada di ibu kota? Saya belum tahu, tapi Tuan tidak perlu khawatir. Beberapa anak kelas saya beritahu bahwa saya akan pergi ke kota dan mereka akan menggantikan saya untuk membaca buku bagi Tuan. Ya, terima kasih. Ternyata kamu sangat memperhatikan diriku.